Bagi masyarakat Indonesia, Aceh dikenal dengan budaya Islamnya yang dianut oleh masyarakatnya. Salah satunya, Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Begitupun, sumbangsi Aceh terhadap kemerdekaan Republik Indonesia juga sangat besar, yakni saat Presiden Soekarno ingin membeli pesawat untuk kegiatan Presiden, masyarakat Aceh dengan sukarela memberikan harta bendanya. Namun, siapa sangka, Aceh dahulu sempat menjadi wilayah yang masuk ke Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Dengan demikian, yang awalnya Aceh setingkat daerah tingkat 1, diturunkan kedudukannya menjadi daerah tingkat 2. Dengan bahasa lainnya, Provinsi Aceh dibubarkan. Untuk lebih mengetahui mendalam tentang Aceh, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channelnya agar terus berkembang. Sekilas sejarah Provinsi Aceh. Aceh terletak di bagian paling barat gugusan Kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun, peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia, dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mugayyad Shah, dengan ibu kotanya di Bandar Aceh Darussalam, yang sekarang menjadi kota Banda Aceh, lambat laun bertambah luas wilayahnya, yang meliputi sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera, hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh, yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu hingga dikalahkan oleh Belanda pada abad ke-19. Aceh pada masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa ini, Belanda sebagai penguasa, satu persatu wilayah yang dikuasainya jatuh ke tangan Jepang, seperti Aceh pada tahun 1942. Sehingga terjadilah peperangan, dan peperangan ini berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tahun 1945. Dalam masa perang kemerdekaan, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar, sehingga Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, memberikan julukan sebagai daerah modal pada daerah Aceh. Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari negara Republik Indonesia, sebagai sebuah karesidenan dari Provinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan Keresidenan Aceh, berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara, nomor 1/X, tanggal 3 Oktober tahun 1945, diangkat Tokulnya Arif sebagai residen. Kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa revolusi kemerdekaan, Karesidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, Karesidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi daerah militer yang berkedudukan di Kutaraja, Kota Banda Aceh sekarang, dengan Gubernur Militer Tengku Muhammad Daud Bre. Walaupun pada saat itu telah dibentuk daerah militer, namun keresidenan masih tetap dipertahankan. Selanjutnya pada tanggal 5 April tahun 1948, ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 provinsi otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.
Provinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli Selatan, dengan pimpinan Gubernur Mr. S.M. Amin. Dalam menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan Belanda untuk menguasai negara Republik Indonesia, pemerintah bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/P.D.R.I. tanggal 16 Mei tahun 1949 yang memusatkan kekuatan sipil dan militer kepada gubernur militer. Pada akhir tahun 1949, Karesidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh. Tengku Muhammad Daud Bereh yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Provinsi Aceh kembali menjadi keresidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Inilah yang menandakan pembubaran Provinsi Aceh, dengan diturunkan posisi yang awalnya sebagai provinsi, menjadi karesidenan atau tingkat 2. Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, bahkan menganggap Presiden Soekarno tidak menepati janji kepada masyarakat Aceh, yang akan memberikan status otonomi khusus kepada masyarakat Aceh, sehingga akan memunculkan gerakan separatis, yakni Gerakan Aceh Merdeka yang disingkat GAM, yang dampaknya baru bisa diatasi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan pembubaran Provinsi Aceh tersebut, atas keinginan pemimpin dan rakyat Aceh, ditanggapi oleh pemerintah sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali Provinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas Keresidenan Aceh. Kembali menjadi Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, status Provinsi Aceh menjadi daerah tingkat 1 dan pada tanggal 27 Januari tahun 1957, Ahmad Hasimi dilantik sebagai Gubernur Provinsi Aceh. Namun gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas nasional, demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISSI Hardi tahun 1959, dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan, dan pembangunan daerah Aceh. Hasil misi tersebut ditindaklanjuti dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tahun 1959. Maka sejak tanggal 26 Mei tahun 1959, daerah tingkat 1 atau Provinsi Aceh diberi status daerah istimewa dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Dengan ini, Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Pada tahun 2002, dengan adanya undang-undang tentang otonomi khusus, Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga sekarang. Itulah sekilas sejarah Provinsi Aceh, dari masa-masa kerajaan Islam di Nusantara, hingga Aceh menjadi provinsi, dan kemudian statusnya diturunkan menjadi karesidenan setingkat daerah tingkat 2, atau bahasa lainnya dibubarkan Provinsi Acehnya, dan baru dijadikan Provinsi Aceh, dan berkembang menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga sekarang. Semoga video ini bisa menambah wawasan tentang sejarah. Dan berbicara sejarah, maka fakta yang baik dan buruk harus disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.